Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adik-adik sekalian, pertama-tama kita mengucapkan syukur alhamdulillah di mana pada hari ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan mata kuliah kita, yakni ilmu pendidikan. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi sekaligus Rasul yang kita jadikan sebagai uswatun hasanah, suri tauladan dalam kehidupan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, semoga Nabiullah baginda Rasulullah SAW berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua, sehingga di dunia kita bahagia, insya Allah di hari kemudian mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Kita berjumpa di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik adik sekalian, adapun materi yang akan saya jelaskan pada hari ini adalah unsur-unsur dalam proses pendidikan, di mana sub CPMK-nya itu adalah adik-adik harus mampu mengemukakan berbagai unsur dalam proses pendidikan. Indikatornya, tolak ukurnya adalah adik-adik itu memiliki ketepatan atau kemampuan dalam mengemukakan berbagai unsur dalam proses pendidikan. Baik adik-adik sekalian yang saya banggakan, kalau kita berbicara tentang unsur-unsur dalam proses pendidikan, perlu adik-adik ketahui bahwa ada 6 unsur ya. Ada 6 unsur dalam proses pendidikan. Yang pertama itu adalah peserta didik. Yang kedua adalah pendidik. Yang ketiga adalah interaksi pendidik dan peserta didik. Yang keempat adalah materi, termasuk kurikulum dan juga konten pembelajaran. Yang keempat adalah alat dan juga metode yang digunakan guru atau dosen dalam menjalankan PBM di kelas. Yang terakhir adalah lingkungan pendidikan. Ini adalah 6 unsur dalam proses pendidikan yang harus adik-adik ketahui, dan tentunya nanti akan saya jelaskan bagaimana itu peserta didik, bagaimana pendidik, bagaimana interaksi pendidik dan peserta didik, bagaimana materi atau isi, bagaimana alat dan metode, dan bagaimana lingkungan pendidikan. Insya Allah saya jelaskan dalam sesi berikutnya. Baik sekalian, unsur pertama yang harus ada dalam proses pendidikan adalah peserta didik. Peserta didik adalah hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Kenapa? Meskipun ada guru kalau di sekolah, meskipun ada dosen di kampus, kalau tidak ada peserta didiknya, tidak ada mahasiswanya, tidak bisa jalan proses belajar mengajar. Unsur pertama yang harus ada adalah harus ada mahasiswa dan harus ada peserta didik kalau di sekolah. Tujuan pendidikan adalah bagaimana supaya peserta didik itu cerdas, punya pemahaman yang baik, intelektualnya bagus, kemudian juga punya sikap atau moralitas yang baik. Kemudian ketiga adalah punya skill atau keterampilan yang bisa dia gunakan di masa mendatang. Adik sekalian, adik-adik sebagai calon guru yang ada di kampus ini, karena sudah mengambil Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan pada program studi pendidikan agama Islam, maka dari itu ada 3 unsur yang harus adik-adik isi kepada peserta didik kita di setiap kita menyampaikan materi pembelajaran. Yang pertama itu adalah buat dia menjadi cerdas, ya. Harus cerdas kita punya mahasiswa, harus cerdas kita punya peserta didik kalau di sekolah. Semua materi yang kita sampaikan di kelas itu tujuannya adalah bagaimana supaya peserta didik kita itu betul-betul memahami apa yang kita jelaskan mulai menit pertama sampai menit terakhir. A sampai Z, mereka harus paham apa yang kita jelaskan di kelas, sehingga nantinya peserta didik kita menjadi cerdas. Kalau di kampus, mahasiswa kita harus menjadi cerdas dari materi-materi yang kita sampaikan. Nah, sekalian, yang kedua adalah peserta didik itu harus memiliki sikap atau moralitas yang baik, afektif. Tadi kognitifnya, yang kedua adalah afektifnya. Harus sopan, ya, mampu menghargai sesama,
menghormati yang lebih tua, dan menyayangi yang lebih muda. Ini penting sekalian. Di era sekarang ini mulai terkikis, ya, terkikis. Maka tadi itu bagaimana supaya orientasi yang kita sampaikan di kelas itu adalah supaya siswa kita atau peserta didik kita atau mahasiswa kita di kelas itu harus memiliki sikap dan moral yang baik, atau bahasa agamanya akhlakul karimah. Yang ketiga adalah peserta didik harus memiliki skill, punya keterampilan yang bisa dia gunakan di masa-masa mendatang. Contoh, bisa berbahasa Inggris, itu skill. Bisa berbahasa Arab, itu skill. Bisa MC, itu skill. Bisa ceramah, itu juga skill. Bisa dakwah, itu juga skill. Maka dari itu, sebagai guru, orientasi dari peserta didik kita adalah bagaimana supaya mereka bisa memiliki keterampilan yang dijadikan sebagai bagian terpenting kehidupannya untuk mengisi harapan di masa-masa mendatang, sehingga mereka tidak menganggur di masa-masa mendatang. Itulah 3 yang harus diisi. Adik sekalian, adapun unsur yang kedua dalam proses pendidikan adalah pendidik. Ini penting juga. Yang pertama tadi adalah peserta didik. Yang kedua adalah pendidik. Guru adalah pendidik. Dosen adalah pendidik. Pemerhati pendidikan adalah pendidik. Maka dari itu, pendidik ini adalah orang yang sangat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proses pembelajaran di kelas. Pendidik harus memiliki kriteria-kriteria atau syarat-syarat yang harus dimiliki. Yang pertama, dia itu harus bagus kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahasa lainnya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia harus jujur. Perkataannya bisa dipegang, ucapannya bisa dipercaya, bertanggung jawab. Kemudian guru itu harus profesional. Minimal dia S1, atau kalau perlu dia S2 dan S3. Kalau di kampus, ya minimal dia magister atau doktor. Kemudian memiliki sertifikat sebagai guru yang profesional atau dosen yang profesional. Berjalan dan tidaknya proses belajar mengajar di kelas dengan baik atau tidak, itu kembali kepada pendidiknya. Kembali kepada kita sebagai guru, sebagai dosen, dan pemerhati pendidikan. Maka dari itu sekalian, adik-adik sebagai calon guru atau calon dosen harus memahami ini. Bagaimana supaya di saat ini adik-adik harus banyak baca, banyak berdiskusi, banyak mengikuti seminar-seminar dan pelatihan-pelatihan sebagai wahana untuk meningkatkan kemampuan kita atau skill kita sebelum kita menjadi guru di masa-masa mendatang atau menjadi dosen di masa-masa mendatang. Intinya adalah mulai sekarang sekalian benahi diri tadi. Banyak membaca, banyak berdiskusi, banyak bertanya, banyak mengikuti pelatihan, banyak mengikuti workshop dan lain-lain sebagainya. Tujuannya apa? Supaya kita nanti bisa menjadi guru yang profesional, yang bisa diandalkan di masyarakat dan membanggakan negara, bangsa, dan juga termasuk agama kita. Nah, ini yang menjadi unsur yang kedua yang harus ada dalam proses pendidikan, yaitu pendidik. Pendidik itu guru, dosen, dan juga termasuk dalamnya adalah pemerhati pendidikan. Insya Allah nanti kita akan saya jelaskan unsur yang ketiga. Baik adik sekalian, unsur yang ketiga dalam proses pendidikan adalah interaksi edukatif antara peserta didik dan juga pendidik. Ini sangat penting adik sekalian. Guru dan peserta didik harus memiliki interaksi yang bagus, ya. Memiliki komunikasi yang bagus. Tidak boleh ada sekat, apalagi tidak ada komunikasi antara guru dan peserta didik. Kenapa? Kalau guru memiliki komunikasi yang baik dengan peserta didiknya, maka guru akan nyaman menyampaikan materi atau pembelajaran di kelas. Peserta didik juga nyaman menerima materi kalau gurunya itu nyambung dengan peserta didiknya. Coba bayangkan kalau guru dan peserta didik tidak nyambung misalnya, atau tidak ada komunikasi, atau terjadi miskomunikasi atau bahkan putus komunikasi, ini menjadi masalah. Maka dari itu, nanti kalau adik-adik menjadi guru atau menjadi dosen, harus dibangun ini hubungan yang bagus atau hubungan yang harmonis atau interaktif atau edukatif antara kita sebagai guru atau sebagai dosen dengan peserta didik kita atau kepada mahasiswa kita. Kenapa? Apabila ini terjadi, maka kedua unsur ini, apakah dia guru
atau peserta didik nyaman dalam mengikuti proses belajar mengajar di kelas, termasuk juga di kampus antara dosen dan mahasiswa. Apabila terjadi interaksi edukatif antara dua komponen ini, maka nyaman dan enak terjadinya proses belajar mengajar di kelas. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, unsur yang keempat adalah materi atau isi. Ini penting sekali ini, termasuk juga kurikulum yang harus adik-adik pahami. Sekarang ini kan kurikulum yang diterapkan pemerintah adalah kurikulum Merdeka Belajar. Ya, kalau di kampus Merdeka Belajar dan kampus Merdeka. Di samping itu juga, selain adik-adik memahami kurikulum yang diterapkan pemerintah hari ini, sebagai calon guru, sebagai calon dosen, harus mampu menyajikan, mendesain materi pembelajaran yang menarik. Ya, materi pembelajaran yang menarik. Kenapa? Kalau materi kita menarik atau isi pembelajaran yang kita sampaikan di kelas hari itu menarik, maka peserta didik kita atau mahasiswa kita pasti memiliki semangat untuk mengikuti materi yang kita sampaikan di kelas. Tapi kalau materi tidak bagus, ya, tidak bagus, tidak menarik, tidak ada sama sekali nilai-nilai yang dia dapatkan di situ, maka boleh saja peserta didik kita atau mahasiswa kita tidak termotivasi untuk mengikuti materi yang kita sampaikan di kelas. Oleh karenanya, melalui kesempatan ini saya sampaikan kepada adik sekalian, ayo nantinya kalau menjadi guru atau menjadi dosen, usahakan desain materi kita atau hadirkan materi kita di kelas ketika di kelas kita menyampaikan perkuliahan atau pengajaran di kelas supaya materi kita itu menarik, ya. Kalau bisa gunakan media, gunakan bahan ajar yang betul-betul membuat peserta didik kita atau mahasiswa kita itu termotivasi dan semangat untuk mengikuti materi yang kita sampaikan di kelas. Yang kelima, adik-adik sekalian, unsur yang harus ada adalah alat dan juga metode. Wah, ini penting sekali nih. Di era sekarang itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, guru, dosen itu ditekankan bagaimana supaya dalam menyajikan pembelajaran menggunakan media pembelajaran. Laptop bisa kita gunakan, LCD bisa kita gunakan, handphone bisa kita gunakan, mungkin juga media seperti televisi dan juga mungkin radio itu bisa kita gunakan di era sekarang dalam rangka untuk menunjang proses belajar mengajar kita di kelas. Kenapa ini penting sekalian? Karena hari ini yang kita hadapi adalah generasi-generasi milenial, mungkin generasi yang hidup, yang betul-betul dekat dengan teknologi. Kalau ada guru mengajar hari masih konvensional, hanya menggunakan buku, tidak menggunakan media atau alat dalam dunia pendidikan, tidak menarik lagi, ya, bukan lagi zamannya. Maka dari itu saya sampaikan dalam kesempatan ini, ayo kita mengajar gunakan media. Adik-adik mengajar pakai PowerPoint, ya, pakai PowerPoint supaya itu mempermudah kita dalam menyajikan materi kita. Dan juga peserta didik kita fokus apa yang kita sampaikan di kelas. Kalau kita hanya ceramah saja, tidak ada PowerPoint disampaikan, tidak ada PowerPoint yang ditampilkan, susah, ya susah. Siswa kita atau mahasiswa kita itu tidak paham apa yang kita sampaikan. Oleh karenanya, usahakan kita mengajar menggunakan PowerPoint, ya PowerPoint supaya mempermudah kita dalam menyajikan pembelajaran. Metode sebagai guru harus memahami berbagai macam metode. Boleh ceramah, satu metode. Boleh metode diskusi, ya, atau metode debat. Atau metode kita bawa mereka ke alam di luar kelas untuk melihat bagaimana sesungguhnya alam ciptaan Tuhan yang begitu luas, yang begitu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Intinya adalah alat dan metode harus guru pahami, ya. Karena di era sekarang guru mengajar ditekankan menggunakan media. Yang kedua, metodenya jangan hanya satu, tapi harus menggunakan berbagai macam metode. Tujuannya supaya yang pertama mempermudah memahami materi yang kita sampaikan untuk peserta didik kita. Yang kedua adalah apabila kita menggunakan media dalam mengajar dan metode yang menarik, itu akan membuat peserta didik kita atau mahasiswa kita itu nyaman dalam mengikuti proses belajar mengajar di kelas. Baik adik sekalian, unsur yang terakhir yang harus ada dalam pendidikan adalah lingkungan pendidikan. Ini merupakan unsur yang keenam. Lingkungan pendidikan biasa juga disebut sebagai pusat pendidikan, yaitu keluarga,
sekolah, dan juga masyarakat. Yang pertama keluarga. Keluarga harus mampu memberikan edukasi yang baik. Bahkan dalam pandangan Islam itu sekalian, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara, wa quduhan nas wal hijara, 'alaiha malaikatu ghilazun syidadun, la ya'sunallaha ma amarakum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah mengingatkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari siksa api neraka. Waquduhan nas wal hijara, bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. 'Alaiha malaikatu ghilazun syidadun, penjaganya malaikat yang kasar dan juga yang keras. Tetapi la ya'sunallaha ma amarakum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia kasar, dia keras, tapi tidak pernah durhaka dan dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah dan ibu serta semua anggota keluarga harus mampu dan melahirkan edukasi yang baik dalam internal rumah tangga kita. Supaya apa? Anak-anak kita, generasi kita mendapatkan pendidikan awal melalui keluarga yang kita bina. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sekolah. Sekolah sebagai pendidikan formal, ya, itu harus mampu memberikan edukasi yang sangat baik, mulai jam 7 pagi misalnya sampai jam 2 siang, atau jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Sekolah harus mampu memberikan edukasi yang baik. Termasuk juga perguruan tinggi harus mampu memberikan, mendesain perkuliahan dan juga edukasi yang baik di kampus. Kalau sekolah mampu memberikan edukasi yang baik kepada peserta didiknya, maka insya Allah akan mampu melahirkan generasi emas atau the gold generation. Tapi kalau sekolah tidak mampu melahirkan pendidikan yang baik di sekolah, bisa akan melahirkan the lost education, the lost generation, generasi yang hilang. Oleh karenanya, sekolah di sini sebagai lembaga pendidikan formal yang dibina oleh pemerintah betul-betul harus mampu melahirkan edukasi yang baik, pendidikan yang baik, pembelajaran yang baik, pembelajaran yang baik kepada peserta didiknya. Yang ketiga adalah masyarakat. Ini yang penting. Meskipun rumah tangga bagus ada sekalian, sekolah juga bagus, tapi kalau pengaruh masyarakat tidak mendidik, tidak mengedukasi, ada miras, ya, ada kemudian perkelahian, suka begadang dan sebagainya, ini juga mempengaruhi peserta didik. Baik sekalian, kesimpulannya adalah unsur-unsur dalam proses pendidikan ada 6 unsur. Yang pertama adalah peserta didik, yang kedua adalah pendidik, yang ketiga adalah interaksi pendidik dan peserta didik, yang keempat adalah materi dan juga isi pembelajaran, yang kelima adalah alat dan juga metode, dan yang keenam adalah lingkungan pendidikan. Itulah kesimpulannya. Jadi mudah-mudahan adik-adik bisa mengingatnya 6 poin tersebut. Baik sekalian, pada akhirnya inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia dan barokah ini. Mudah-mudahan adik sekalian, apa yang sampaikan pada kesempatan yang barokah dan mulia ini mendapatkan pahala, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat buat adik-adik sekalian. Sebelum kita menutup pertemuan ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga pertemuan kita ini mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa yaqadil hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak dan mari kita mengakhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.